Seorang tokoh politik yang beberapa waktu lalu sangat terkenal dengan sebutan Bapak Reformasi, yaitu Amin Rais. Tetapi di dalam perjalanan politiknya ternyata Amin Rais sangat sungguh membuat kecewa sebagian besar rakyat Indonesia. Apa yang dia lakukan ternyata tidak sesuai atau sudah lari dari koridor atau dari cita-cita reformasi pada tahun 1998. Bahkan ada seorang tokoh reformasi yaitu Bambang Ramdhani mengatakan bahwa Amin sebetulnya hanyalah seorang pembonceng saja pada tahun 98 tersebut. Pada tahun 2004 dia mencalonkan sebagai presiden. Tahun 1999 dia mengatakan bahwa dia tidak berminat karena dia itu murni gerakannya, tetapi kemurnian itu mungkin karena didorong oleh dari kata-kata sang bunda. Ambisi itu mulai terlihat, dia mencalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2004. Pada tahun 2014, sesuatu yang sangat aneh. Dia terang-terangan mendukung Prabowo Subianto, di mana kita tahu Prabowo adalah peninggalan dari Orde Baru. Prabowo Subianto merupakan menantu dari Presiden Soeharto yang dia jatuhkan menurut pengakuannya dia, yang dia gulingkan. Tetapi ternyata pada tahun 2014 dia mendukung Prabowo Subianto. Apa yang dia inginkan? Dan itu pun berlanjut hingga pemilu 2019 dia tetap stabil mendukung Prabowo Subianto karena kebenciannya terhadap Joko Widodo semakin menjadi-jadi. Sampai dengan hari ini dia tetap terus menjadi pembenci dari pemerintahan Joko Widodo yang mengatakan dia bahwa Jokowi sudah keterlaluan. Dan kemarin pada waktu di Solo kembali dia ingin mengingat suksesinya dia sebagai Bapak Reformasi yang mampu menggerakkan people power pada tahun 1998. Dia ingin kembali membuat people power pada tahun ini dan itu dia nyatakan di Solo. Pergerakan selama tahun 98 itu pada bulan Mei itu Amin Rais tidak pernah terlihat dan Amin Rais tidak pernah muncul. Tetapi kemunculannya secara tiba-tiba pada waktu mahasiswa menduduki gedung DPR, itulah yang membuat sebagian dari aktivis 98 mereka mengatakan bahwa Amin adalah penumpang gelap reformasi tahun 98 yang diinisiasi oleh mahasiswa. Memang sejatinya mahasiswa berperan penting dan berperan banyak pada waktu menggulingkan pemerintahan Orde Baru untuk menuju reformasi yang terus berjalan sampai dengan hari ini. Walaupun setelah reformasi kita semua mengenal kata-kata repot nasi, tapi itu hanya berjalan beberapa waktu sebetulnya. Karena memang segala sesuatu harus menjalani proses, tidak ada proses yang instan. Bagaimana semua yang sudah tertata, ditata sedemikian rupa oleh seorang presiden yang bernama Soeharto, walaupun memang ada salahnya, tetapi bagaimanapun juga dia juga memiliki andil yang besar di dalam membuat negara ini bertumbuh. Meskipun pada ujungnya ternyata semua jadi berantakan dan ketajaman Orde Baru di dalam menindak rakyat sehingga jika dibiarkan lama-lama akan menjadi sebuah rezim yang sangat otoriter. Itulah yang akhirnya mahasiswa berontak sehingga tergulinglah pemerintahan Soeharto. Dengan Amin Rais akhirnya mendapat julukan Bapak Reformasi. Terjadilah peralihan pemerintahan yang seperti kita tahu setelah Habibie selesai menjalankan tugasnya, di mana Amin Rais terpilih menjadi Ketua MPR. Dan saat itu dia membujuk beberapa pesantren, beberapa kiai agar Gus Dur siap atau mau dijadikan Presiden Republik Indonesia. Akhirnya beberapa kiai pun mendukung Gus Dur untuk menjadi presiden dengan harapan bahwa Gus Dur memang seorang tokoh yang tidak bisa diragukan lagi, baik itu tokoh kenasionalismenya maupun ketokohan dalam bidang agamanya maupun ketokohannya di dunia internasional. Harapan saat itu adalah Gus Dur mampu merekatkan kembali sendi masyarakat yang mulai terpecah belah akibat reformasi tahun 1998. Memang saat itu sebetulnya oleh beberapa tokoh Amin Rais diminta untuk mencalonkan menjadi presiden. Di situ Amin Rais mengatakan dia tidak berminat.
Dan dia mengatakan bahwa dia sempat sampai konsultasi dengan ibundanya, dan ibundanya mengatakan bukan tempatnya bagi dia untuk menjadi presiden, tetapi wadahnya dia adalah di MPR. Akhirnya dia mengatakan Gus Dur lah yang diangkat. Tidak berselang lama, Gus Dur pun yang dia angkat, yang dia minta, yang dia sponsori, ternyata akhirnya dia sendiri yang menurunkan Gus Dur, menjatuhkan Gus Dur. Melihat apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, sebetulnya sudah nampak bahwa dia sepertinya memiliki ambisi tersendiri. Untuk apa people power pada saat ini? Menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi di atas 76%. Berarti itu sudah mayoritas 3/4 rakyat Indonesia puas akan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. 30 bendungan, 12 bendungan dia buat, 18 bendungan dia selesaikan dari yang mangkrak, dari proyek atau program Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol, kemudian ada lagi pembangunan bandara-bandara, semuanya dia sempurnakan. Tempat-tempat wisata, dia bangun. Tempat-tempat yang digunakan untuk event-event internasional, sengaja dia bangun agar Indonesia terlihat keelokan pesona alamnya, sehingga bisa mengundang wisatawan dan ujungnya bisa meningkatkan pendapatan rakyat di sekitarnya secara khusus dan secara global akan mendatangkan devisa bagi negara ini. Amin Rais mengajak rakyat Indonesia untuk berjihad. Jihad yang dia kemukakan kembali menggunakan sebuah agama, kepercayaannya kembali dia gunakan. Memang seperti slogan dari partainya, yaitu tetap akan menggunakan politik identitas. Walaupun kita tahu politik identitas yang menggunakan identitas suatu agama pada tahun 2017 Pilkada DKI Jakarta, di mana Anies merestuinya, dan itu mengakibatkan hancur lebur persatuan dan kesatuan kita, hancur lebur toleransi yang ada di rakyat kita, dan itu kembali akan dia gunakan politik identitas tersebut dengan cara yang lebih halus tetapi tujuannya sama. Dia menamakan mari berjihad sambil bergembira. Sobat-sobatku semuanya, dia justru mengundang agar masjid-masjid mengumandangkan hayya ala jihad. Sobat, semuanya ini sudah keterlaluan karena dia menggunakan agama untuk melegalkan apa yang ingin dia lakukan, apa yang dia ingin kerjakan, yaitu menurunkan Presiden Jokowi. Dia mungkin tidak sadar, atau dia mungkin tidak sampai berpikir bahwa ada 76% lebih rakyat Indonesia yang menyatakan puas akan pemerintahan Joko Widodo, dan mereka semua menyatakan siap berada di garis depan untuk menghadapi people powernya Amin Rais. Amin Rais sontak dijawab oleh Gibran Raka Buming Raka, wali kota Surakarta. Jawaban dari seorang yang sangat jauh umurnya dibandingkan dia. Gibran ternyata sudah berpikiran dewasa dan Gibran berani menerima tantangannya. Amin Rais mengatakan akan mengacak-acak kota Solo. Apa jawaban Gibran? Seorang anak muda hanya mengucapkan satu buah kalimat, acak-acakan nek wani. Silakan jika Amin Rais berani mengacak-acak kota Solo. Gibran menjawab seruan Amin Rais dengan tantangan yang jelas dan lugas. Dan kita lihat sampai dengan hari ini sudah lebih dari 1 minggu, ternyata ancaman Amin Rais hanyalah tinggal ancaman yang tidak bisa dibuktikan. Itulah anggota dari koalisi perubahan, pendukung koalisi perubahan, yang selalu kata-kata muncul dan keluar terlebih dahulu. Sobat-sobatku semuanya, kita tidak perlu menjawab tantangan Amin Rais karena kita tahu apa yang dia katakan tidak pernah terjadi. Sejak dari Jokowi menjadi presiden, apa yang Amin Rais katakan, dia berkata bahwa jika Jokowi menang di dalam Pilpres ini, maka dia akan berjalan dari Jogja sampai dengan Jakarta, kalau perlu dengan engklek sekalipun. Dengan satu kaki dia akan berjalan dari Jogja sampai Jakarta. Ternyata sampai dengan hari ini, jangankan Jogja sampai Jakarta, Jogja sampai Bantul aja belum pernah kedengaran berita bahwa dia berjalan karena Jokowi
menang di dalam Pilpres, bahkan Jokowi menang 2 kali Pilpres karena memang rakyat Indonesia menghendaki Jokowi menjadi presiden Republik ini agar Republik ini bisa maju dan berkelanjutan apa yang dia bangun. Oleh sebagian masyarakat karena tingkah lakunya selama ini, apa yang dia lakukan setelah reformasi, yang dikatakan dia mengkhianati sampai dengan tahun-tahun belakangan ini, maka oleh masyarakat dia dijuluki Sengkuni. Bahkan sempat penduduk Yogyakarta melakukan larung Sengkuni dengan harapan Sengkuni itu dibuang ke laut dan berharap Amin Rais bertobat atau sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak baik untuk bangsa ini. Sobat-sobatku semuanya, apa itu Sengkuni? Dalam tokoh pewayangan, Sengkuni adalah seorang yang antagonis sangat jahat. Dan dia siap melakukan segala sesuatu untuk keuntungan dirinya pribadi. Sengkuni memiliki prinsip, biarlah orang lain susah, yang penting dirinya sendiri ada kebaikan dan ada keuntungan. Sengkuni adalah orang yang cerdas, Sengkuni orang yang cerdik, dan Sengkuni adalah sosok yang pandai. Cerdik, cerdas, pandai. Apakah julukan Sengkuni ini cocok untuk Amin Rais? Sobat-sobatku semuanya, 2024, jangan lupa tinggalkan capres yang memiliki rekam jejak menggunakan organisasi radikal dan intoleransi sehingga membuat persatuan dan toleransi bangsa kita tercabik-cabik. Mulai 2017, 2019 sudah terlihat organisasi radikal dan intoleransi ini mengacaukan sendi-sendi kerukunan dan toleransi bangsa kita. Tinggalkan capres dan jangan lihat capres yang didukung oleh partai politik yang mengangkat politik identitas untuk memenangkan koalisinya. Jangan lupa, tinggalkan capres yang memiliki pandangan ingin merubah, tidak ingin meneruskan pembangunan yang telah diterapkan oleh Joko Widodo. Selebihnya, silakan kita pilih presiden yang terang-terangan siap untuk menjaga kerukunan dan toleransi, siap bahwa ideologi Pancasila harus diterapkan, dan capres yang kita dukung adalah yang pasti meneruskan program Joko Widodo. 3 kriteria ini pegang dan itulah capres harapan kita semua, capres yang akan membawa Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Salam Opidantos.